Wanita masih menggantung di atas indeks harga saham gabungan ISG di hari kedua setelah adanya pernyataan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI terkait penilaian free float saham-saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Index. Namun apakah sentimen itu yang menjadi pemicu ambruknya ISG 2 hari ini atau ada sentimen lain? Apa sebenarnya yang terjadi di bursa saham dalam 2 hari ini? Untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual pengamat pasar modal Hans Kueh. Selamat sore Pak Hans. Ya, selamat sore Pak. Ya, sudah mulai bernafas lega ya Pak setelah tadi pagi di hold dan mencapai hampir 8%, tadi tutup minus 1% ya, dan ini menandakan market sudah kembali bisa rebound dan melihat kondisi ini dengan lebih bijak. Bagaimana Anda melihat sepanjang 2 hari perdagangan bursa kita Pak Hans? Ya, memang faktor utamanya adalah MSCI ya, jadi Morgan Stanley Capital International ini adalah lembaga riset ya di Amerika yang dia menerbitkan indeks pasar global, dan indeks-indeks ini dipakai oleh passive fund untuk melakukan investasi ke berbagai negara. Jadi si MSCI ini menentukan negara ini berapa persen investasinya, kemudian saham-saham yang layak investasi di negara tersebut dia masukkan dalam indeks dia. Nah, ini jadi cukup krusial karena beberapa tahun terakhir ini indeks fund itu berkembang sangat pesat ya. Jadi kayak reksadana indeks, ETF berbasis indeks itu berkembang sangat pesat sehingga dana pasif fund ini sangat besar. Nah, ketika MSCI merencanakan perubahan peraturan itu mempengaruhi pasar kita. Sebenarnya kalau kita lihat MSCI itu sudah menyampaikan rencana perubahan itu pada akhir Oktober. Waktu itu dia bicara tentang uh, perubahan metodologi perhitungan free float atas saham khusus Indonesia gitu ya, karena mereka ada beberapa keberatan di sana. Nah, deadline-nya sebenarnya dia mau umumkan di 30 Januari 2026. Tetapi nampaknya dia memberi tambahan waktu pada kita sehingga kemarin dia mengeluarkan statement dia memperlakukan interim freeze ya. Jadi ini kayak kita disuspend atau dibekukan sementara, tidak mengalami review sampai bulan Mei. Nah, kalau kita bisa memperbaiki permintaan mereka, kita akan kembali lagi seperti semula. Tetapi kalau gagal atau tidak sesuai harapan mereka, mereka bisa mendowngrade ya posisi kita, yaitu bobot Indonesia di MSCI Emerging Market, atau kita diturunkan ya. Nah, ini yang diturunkan ini yang agak sedikit mengkhawatirkan ya, karena kita di emerging market kalau diturunkan jadi frontier market itu akan menyebabkan dana yang keluar dari pasar kita relatifly cukup banyak. Pak Hans, kalau bicara mengenai free float, mungkin tidak banyak pemirsa tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh para emiten, mengingat sebenarnya ini adalah kebutuhan transparansi, isu fundamental yang memang harus dipenuhi ketika kita ingin bersaing dengan pasar global. Kalau mungkin menggambarkan secara deskripsi sederhananya seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau kita lihat MSCI ini patokannya sebenarnya dia melihat saham itu market cap-nya besar, tetapi diikuti dengan free float yang gede. Tujuannya adalah kalau mau dijual atau dibeli mudah dilakukan. Nah, free float sendiri ini adalah saham yang dimiliki oleh investor publik ya, Ya. dan ini bukan oleh pemegang saham pengendali, direksi, komisaris atau pemegang saham utama atau investor strategis gitu. Jadi ini benar-benar saham yang ada di publik. Nah, jadi kalau ini gede artinya transaksinya itu orang jual beli saham ini ya. Kalau dikendalikan mereka akan mengikuti keinginan dari pengendalinya tadi. Jadi ini benar-benar yang free di publik sehingga mempermudah investor ketika mau masuk atau mau keluar terhadap satu saham tertentu. Seharusnya tidak perlu takut ya ketika kita melihat sebenarnya MSCI ini memberikan sebuah rating dan memberikan suatu transparansi, mengingat perhitungan mereka pastinya berbasis pada statistik metrik angka yang jelas. Tetapi apa yang menyebabkan market ini begitu reaktif Pak, dan terjadi capital outflow, kemudian juga ISG di hold dan mengakibatkan banyak sekali saham-saham yang selama ini menjadi top gainers menjadi loser beberapa hari ini? Ya, jadi kita itu kan udah melakukan perhitungan free float ini ya. Jadi menurut definisi kita bahwa kalau saham-saham yang di bawah 5% kepemilikan ini dikategorikan sebagai free float.
Kemudian kita juga ada data-data yang menunjukkan kalau ada afiliasi itu juga harus diakui ada afiliasi gitu. Nah, tetapi dulu pernah ada kasus, ada emiten, dia free float-nya 11%, tetapi ada kepemilikan oleh dua parti, satu PT dan satu lagi pihak tertentu, dia punya kepemilikan 4%-an lebih gitu. Sehingga kalau kita lihat dua parti ini 4%, dia nggak terlalu melakukan aktivitas transaksi. Jadi seolah-olah free float-nya tertulis 11, tapi mungkin orang akan pikir ini 3% free Hmm. float-nya. Nah, kebetulan saham ini bergerak naik cukup kencang. Nah, MSCI nampaknya menginginkan agar saham-saham yang di bawah 5% itu beneficial owner-nya pun ditunjukkan di sana. Sehingga mereka bisa menilai apakah beneficial owner ini ada nggak kemungkinan ada relasi dengan emiten tersebut. Nah, sehingga ini menyebabkan perhitungan free float yang lebih adil. Jadi itu sebenarnya yang diinginkan dan kita lihat respon dari otoritas kita mengatakan sebenarnya permintaan ini bagus untuk pasar kita dan akan dipenuhi ya. Sehingga harusnya kalau berhasil dipenuhi, ini nggak akan jadi masalah bagi pasar kita. Nah, kenapa pasar khawatir? Karena kita ada beberapa saham big cap ya, jadi kita ada saham-saham besar kita seperti BCA, Mandiri, itu udah ada dalam indeks MSCI. Nah, kalau seandainya MSCI memutuskan bahwa Indonesia dikurangin bobotnya atau diturunkan ya dari emerging market turun ke bawah gitu ya ke frontier market tadi itu bobot kita berkurang. Akibatnya investor asing harus menjual saham-saham tersebut Mhm. dari portofolio mereka. Nah, ini menyebabkan potensi outflow yang sangat besar. Nah, ini direspon pasar dengan kepanikan. Tapi sebagai catatan, sebenarnya MSCI belum melakukan sesuatu terhadap pasar kita, belum melakukan penurunan bobot, belum melakukan downgrade terhadap pasar saham kita. Jadi yang terjadi ini kepanikan dan investor asing yang ada di sini juga mereka memitigasi risiko dengan menjual sebagian sahamnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi ini benar-benar ada kepanikan dan ada aktivitas mitigasi risiko sehingga ada tekanan turun terjadi di pasar. Berarti Pak Hans dan juga sejumlah pengamat pasar modal melihat hal ini adalah panic selling semata akibat adanya wacana penerapan free float yang dilakukan oleh MSCI ini, Pak. Lalu yang menarik adalah kalau seandainya kita melihat MSCI ini kan memberikan banyak sekali benefit buat Indonesia ya, ketika market kita akan berkompetisi di internasional, akan banyak sekali capital inflow akan masuk, kemudian trust terhadap emiten ataupun beberapa perusahaan-perusahaan dalam negeri yang go public bisa dikonsumsi ataupun bisa dibeli oleh market global. Tapi di sisi lain ada ketakutan juga seandainya tadi Bapak katakan downgrade dan ini ada deadline-nya hingga Mei. Frontly market ini akan mengakibatkan salah satu image jelek bagi Indonesia sebagai negeri yang sudah dikatakan emerging market. Bagaimana kita menyikapi waktu yang ketat ini sehingga bisa membuat market trust terhadap MSCI dan juga pelaku regulator sendiri, Pak? Ya, jadi sebenarnya pasar modal itu punya peran sangat strategis dalam ekonomi nasional ya. Jadi kalau kita lihat ya ekonomi kita nggak bisa hanya tumbuh dari APBN aja, tapi tentu harus didukung oleh swasta. Nah, swasta ini selain narik pinjaman dari bank, mereka kadang-kadang butuh tambahan modal sehingga harus go public gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau investor asing banyak masuk ke kita karena MSCI memberikan bobot besar pada kita, ini akan menyebabkan emiten kita lebih mudah mendapatkan pendanaan. Jadi ini peran MSCI ini cukup penting. Pasar modal sangat penting bagi ekonomi, peran MSCI juga penting. Selain dari investor retail kita yang terus bertumbuh ya, jadi penting. Nah, kalau kita lihat tentu pemerintah ketika otoritas kita ingin menambahkan data untuk keterbukaan informasi untuk MSCI, salah satunya dengan membuka beneficial owner terhadap saham-saham yang kepemilikan PT yang di bawah 5%, ini saya pikir butuh waktu karena tentu otoritas akan meminta kepada emiten, kepada investor, PT tadi untuk memberikan laporan tadi. Jadi tentu butuh waktu untuk kompilasi data, perbaikan data sehingga kita bisa mendelivery data tadi secara rutin kepada MSCI dan mungkin kepada seluruh publik juga gitu. Nah, ini akan menyebabkan MSCI
uh, akan kemungkinan tidak akan melakukan downgrade tadi atau menurunkan bobot kita. Bahkan kalau kita lebih transparan, kami cukup yakin bahwa ke depan bobot Indonesia akan meningkat di MSCI maupun di FTSE sendiri. Berarti kalau kita bicara mengenai transparansi dari kepemilikan saham dari sebuah emiten di dalam bursa kita ini menjadi salah satu yang di-highlight ataupun yang diperhatikan oleh MSCI ya Pak ya. Lalu butuh waktu transisi seperti Bapak katakan tadi secara teknis, secara struktural seperti itu. Selama masa transisi ini apakah market akan kembali terkoreksi dan mengalami perubahan yang cukup ekstrim sehingga mengakibatkan capital outflow sangat mendadak Pak seperti hari ini Pak? Ya, jadi tadi saya harus tambahkan sedikit ya, kenapa penting ya free float ini yang benar-benar fair di pasar, karena tadi kalau seandainya free floatnya itu ada permainan di sana, saham yang benar-benar ada di publik itu kecil, sehingga harga sahamnya bisa bergerak naik sangat kuat sekali. Ketika terjadi goncangan, maka kalau pihak lain mau jual, itu kemungkinan yang beli jadi sedikit, Ya. sehingga harganya bisa turun dengan sangat kencang sekali ke bawah. Itu yang jadi masalah. Nah, sekarang kalau kita lihat sesudah otoritas kita memberikan komitmen dan tampaknya pasar mulai tenang, jadi kita lihat harusnya pasar kita itu bisa kembali bergerak rebound kembali. Nah, tetapi saya meyakini pelaku pasar akan lebih selektif gitu ya. Jadi mereka akan memperhatikan sekali free float satu perusahaan, kemudian governance, good coverage governance dari satu perusahaan, kemudian pelaku pasar akan kembali kepada fundamental. Mereka akan melihat arus kas, melihat valuasi, melihat model bisnis gitu. Nah, jadi saham-saham yang selama ini naik karena ekspektasi bisa masuk ke dalam indeks MSCI itu berpotensi terkoreksi. Tetapi saham-saham yang punya fundamental bagus, yang prospeknya bagus, valuasinya masih menarik, itu berpotensi diakumulasi sehingga mengalami kenaikan. Sehingga kalau kita lihat ke depan, pasca MSCI melakukan interim freeze ini, seharusnya saham-saham berfundamental bagus itu akan kembali dikolek oleh pelaku pasar dan pasar kita berpeluang rebound di pekan depan. Pak, terakhir untuk perdagangan besok seperti apa Pak? Apakah ada prediksi terjadi kembali koreksi yang cukup signifikan atau pasar sudah kembali stabil menyikapi sentimen isu MSCI ini Pak? Ya, kalau kita pikir sih harusnya pasarnya mungkin agak sedikit sideways, berpeluang untuk rebound gitu ya. Biarpun kemungkinan perdagangannya pasti ada juga yang masih melakukan aksi tekanan, kemudian juga ada yang akumulasi gitu. Tapi kalau kita pikir harusnya marketnya berpeluang untuk rebound, biarpun mungkin tipis saja pergerakannya. Kita pikir 82, 8.200 sampai dengan 8.100 ini jadi support pergerakan indeks. Kemudian 8.300 sampai 8.350 bisa jadi resisten indeks. Tapi harusnya tekanan turun berkurang, market kita berpeluang rebound, dipimpin oleh saham-saham big cap dengan fundamental yang baik, harusnya masih diakumulasi oleh pelaku pasar. Baik Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya memberikan angin segar buat para pelaku pasar dan para trader pada hari ini supaya tidak terlalu panik dan bisa terus melakukan transaksi keesokannya karena ada analisa yang cukup bagus dari Bapak. Terima kasih untuk perbincangannya sore hari ini Pak Hans. Ya, terima kasih Pak.